Assalamualaikum. Sepertinya sedang banyak kegiatan ini ya, kakak yang lain. Kak Dino dan Kak Lucy juga sedang ada kegiatan kah? Cek cek, apakah audio saya masuk? Halo, assalamualaikum Kak Januari. Kak Dino. Selamat, Oh ya, selamat oke. siang, Kak. Siang, siang Kak Januari, siang. Kak Januari di rumah atau di kantor? Ini baru pulang kerja, Kak? Oh, siap, siap. Ya, siap, Kak. Oke, kita tunggu yang lain ya. Siap, Kak, siap, Kak. Kak Dino izin on off cam, oke. Oke, kita tunggu 5 menit. Saya sambil izin ke toilet bentar ya.
kakak-kakak. Halo Kak, selamat siang. Siap Kak, selamat Siap, siang. siap. Izin off cam Kak, lagi ada kegiatan. Oke, siap. Saya juga izin off cam Kak, lagi di tempat pameran. Oke, baik. Ya nggak apa-apa karena kondisinya sedang memang ini ya di lapangan sedang banyak kegiatan dan kebetulan kemarin kita menyepakati di jam ini tentu mari kita sesuaikan masing-masing. Kalau boleh tahu mungkin Kak Abdul atau Kak Januari, Kak Januari di SMP, SMA? SD Kak, di SD Oh, Kak. kalau di sana liburnya kapan ya? Kalau tidak ada perubahan tanggal 21 bagi rapat Kak. Oke, setelah itu libur. Kalau di sana gurunya libur juga nggak? Apa Kak? Di sana gurunya libur juga nggak? Libur Kak. Libur Kak. Libur Kak. Berarti setelah tanggal 21 cenderung kita banyak ini ya. Bisa dimanfaatkan untuk setelah tanggal 21. Oke, masih ada beberapa tetap maya karena kita tetap mukanya itu di tanggal 8 Juli. 8 Juli sudah masuk sekolah belum? Kalau tidak ada perubahan tanggal 15 Juli baru masuk Kak. Sesuai dengan kalender di tempat kami. 15 Juli 2024, bulan 7 Kak. Oke. Kakak-kakak sudah tahu ya kalau pendidikan gelombang 1 untuk yang kita masuk gelombang 1 ya, untuk tatap mukanya itu di tanggal 8 sampai 13 kurang lebih di jadwal saya. Jadi itu Siap tahu Kak. iya. Jadi mungkin perlu diatur juga jadwalnya karena barangkali nanti kakak-kakak bisa atur waktunya biar tidak berbenturan karena ini harus luring dan nggak bisa berbagi kegiatan ya dengan yang lain. Kalau hari ini kan masih coba-coba masih bisa lah. Saya sangat paham betul kok artinya situasi di lapangan kakak-kakak sudah sedang sibuk juga apalagi akhir semester seperti ini banyak kegiatan. Nanti mungkin kalau sudah terima raport lalu mungkin sudah agak longgar berarti sampai tatap maya berarti kita benar-benar bisa fokus untuk di PKG ini. Oke. Ini sudah 10 orang. Mungkin yang lain konfirmasi masuk nggak nih? Kak Andrika sehat, Kak Andrika? Pak Ketua nih. Siap Kak. Ya. Cuma ini cuaca lagi tidak bersahabat nih, ada guntur. Oh gitu. Di rumah atau di sekolah? Di rumah nih Kak, sudah di rumah. Oke. Ya, akhir-akhir ini kalau siang habis zuhur tuh sering hujan sama ada kilat petirnya. Oh, oke. Ya. Baik. Nggak apa-apa ya. Semoga nanti kita bisa ini maksimalkan. Berarti kita selesai jam 2.15. Nanti minta tolong diingatkan ya kakak-kakak barangkali karena sesi kita hari ini hanya 45 menit gitu. Oke. Tuh, ini. Kak Danang itu kabar dari Kak Raffiandi katanya nggak bisa masuk, jaringannya lagi gangguan. Oke. Kak Raffiandi itu yang mana ya? Yang TA itu? Bukan, Mak. Raffiandi yang dari STD New. Bilangnya di mana? Dia baru ngasih kabar katanya masih coba itu masuk tapi nggak bisa karena gangguan jaringan, mati lampu juga. Oke. Nggak apa-apa Kak. Nanti kita menyesuaikan. Terima kasih infonya. Baik, sambil menunggu yang lain, saya izin mulai ya kakak-kakak untuk sesi kita di siang hari ini karena waktu kita terbatas hanya untuk 45 menit. Dan pada prinsipnya kita akan merefleksikan selama
kita berkegiatan sampai dengan modul 1.3. Jadi mohon izin saya mulai ya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di kegiatan refleksi ini kita akan secara singkat membahas tentang perubahan paradigma yang sudah kita lalui dari modul 1.1 sampai 1.3. Ini tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang terpusat pada murid, dan juga tujuan khususnya adalah memahami konsep dan pentingnya refleksi, serta mengimplementasikan nilai refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nanti tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat menganalisis ya tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kalau kemarin belajar menulis refleksi, sekarang belajar untuk menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan. Sehingga nanti waktunya memang singkat, hanya 45 menit. Oke. Nah, pertanyaannya adalah seputar ini, Kak. Jadi ada 6 pertanyaan, kita langsung saja nanti akan masuk ke link Jamboard untuk kakak-kakak mengisi terlebih dahulu, terus nanti baru kita diskusikan satu persatu. Jadi waktunya akan kita maksimalkan, mungkin saya akan beri waktu sekitar 15 menit untuk 6 pertanyaan, link Jamboardnya sudah saya siapkan, ini langsung saya bagikan aja ke teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, ini pertanyaan ke ya. Ini pertanyaan yang ini nyambung soalnya. Saya pindah dulu. Nah, ini nyambung. Oke, yang nomor 5 saya hapus. Ya, oke. Ada 6 pertanyaan kakak-kakak. Nanti silahkan sebelum kita elaborasi, kakak-kakak mengisi 6 pertanyaan ini dulu ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan pertanyaannya. Saya beri waktu ya 15 menit. Nanti 15 menit berikutnya untuk kita diskusikan. Saya langsung bagikan aja ke teman-teman. Karena materi kita hari ini hanya ini. Jadi hanya merefleksikan. Tapi minta tolong untuk link Jamboardnya bisa diisi. Saya tulis di kolom chat. Oke. Silakan kakak-kakak, saya beri waktu 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan langsung di Jamboard. Ada 6 pertanyaan pemantik, silakan kakak-kakak isi. Yang sudah ngisi di nomor 1 geser ke nomor 2 dan seterusnya. Kalau mungkin masih bingung boleh di skip dulu, nggak apa-apa, baru nanti dikerjakan kembali. Paling tidak saya pengen nama kakak-kakak muncul semua di sini karena nanti biar bagus hasilnya gitu. Ini semua Jamboard terekam ya kalau saya share screen begini. Jadi nanti dokumentasinya juga akan masuk. Silakan 15 sampai 20 menit maksimal untuk mengerjakan terlebih dahulu. Silakan Kak.
Izin Kak Nursila. Kak Nursila nanti WA saya ya. Saya belum menyimpan nomornya Kak Nursila. Baik, Kak. Oke. Oke. Ya, kita lihat sudah mulai penuh. Yang sudah mengerjakan geser ke sampingnya ya. Oh, ini pertanyaan kelima dan keenam belum ada. Oke. Mungkin 10 menit lagi ya Kak. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu baru nanti kita diskusikan.
Oke, Kak Turiman, nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Silakan yang belum mengisi, untuk mengisi Jamboard yang baru bergabung, silakan untuk mengisi Jamboard agar nanti nama kakak-kakak terekam dalam rekaman. Linknya, linknya belum ada ya. Oke Kak. Saya cuma bantu-bantu geser aja ya Kak, biar rapih nanti. Kak Glenn belum ada jawabannya ya Kak Glenn. Pertanyaan nomor 3 Kak Glenn. Boleh warnanya tidak harus kuning, ini bisa diganti-ganti ya Kak. Silahkan. Ya boleh pakai biru, boleh pakai.
Maaf Ya. Kak, Gimana Kak? minta kirim link jamurnya lagi Kak, baru bisa masuk ini Kak. Jaringan Oh, nggak ada. oke. Hmm. Chatnya tenggelam ya kalau yang baru masuk ya. Iya Kak. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, 2 menit lagi ya Kak. 2 menit lagi yang kakak belum sempat ngisi nanti bisa bisa dilanjutkan. Untuk yang lain mari kita diskusikan. Oke, kakak-kakak mohon izin karena waktunya terbatas, kita tinggal 15 menit. Mari kita manfaatkan 15 menit ini untuk mengelaborasi. Semoga kalaupun ngaret-ngaretnya nggak lama ya. Oke, baik. Saya beri kesempatan kepada kakak-kakak untuk nanti dari setiap pertanyaannya, mungkin 2 orang aja ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Wih, Kak Andrika nih langsung. Oke, siap Kak Andrika. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak. Baiklah, kakak-kakak, rekan-rekan PKG PJOK. Di sini saya ingin minta penjelasan dan ilmu saja Kak tentang itu rubrik penilaian refleksi. Apakah penting kita menilai refleksi kita sendiri dan saya belum pernah berefleksi, apalagi harus menilai refleksi saya sendiri Kak. Itu saja dari saya. Mohon masukannya. Terima kasih. Oh, oke. Berarti Kak Andrika bertanya ya. Saya pikir kita mau mencoba menjawab pertanyaan ini satu persatu, Kak. Oke. Kak Andrika izin kita skip dulu pertanyaannya, biar kita fokus dengan pertanyaan ini. Nanti saya akan jawab pertanyaan Kak Andrika di akhir ya. Baik, saya mohon izin biar nanti kita sesuai dengan ini dulu. Pertama, kita akan menjawab berdasarkan pengalaman kakak-kakak mengisi modul 1 hingga modul 3. Bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 1.3. Kapan biasanya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Silakan siapa yang mau mencoba menyampaikan dari apa yang sudah dituliskan. 1 atau 2 orang saja. Oke, silakan Kak Seger. Baik, ya, jadi yang saya tuliskan di dashboard ini Pak ya, tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi karena ini Zoom-nya menggunakan HP, baterai laptop drop karena tadi ada kerjaan. Jadi menyinggung pertanyaan tadi, bagaimana menulis refleksi mengikuti pembelajaran modul 1 sampai dengan modul 3. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukan pada kegiatan hari itu. Misalnya hari ini kita modul 1, ya itulah yang kita tulis, Pak. Apa yang kita tulis. Selanjutnya, kapan biasanya saya menulis? Ya, selesai. Biasanya saya setiap ini menulis atau yang tugas refleksi itu habis kegiatan itu langsung saya kerjakan, Pak. Oke, mantap. Oke. Biar tidak lupa. Biar untuk bahan perbaikan ke depan tidak lupa apa yang saya perbaiki nanti. Baik. Terima kasih Kak Seger. Yang kedua Kak Januari, silakan Kak Januari. Oke Kak, terima kasih ya. Dengan pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi? Ya Kak, ketika saya menulis refleksi itu adalah apa yang sudah saya alami, yang sudah saya ikuti.
dan saya cermati dan saya pahami, saya tuliskan itu sebagai refleksi kepada diri saya sendiri. Kapan biasanya setelah sudah selesai melakukan kegiatan tersebut? Apa saja yang ditulis tentang hal-hal yang kita alami, yang kita rasakan, dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Itu Kak yang bisa saya berikan, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Januari dan Kak Segar tadi. Pada poin utama dari pertanyaan ini adalah sebenarnya kalau apa yang ditulis saya pikir kakak-kakak udah paham ya, tapi kapan itu biasa ditulis? Bahwa dua orang menjawab langsung pada saat itu juga. Dan menurut saya itu yang lebih baik. Karena dengan adanya kita melakukan refleksi langsung dari setelah kita melakukan aktivitas, satu, itu tidak menunda pekerjaan. Kedua, kita tidak lupa dari apa yang sudah kita lakukan. Karena proses refleksi itu kan kita mengingat kembali apa yang sudah terjadi, apa yang kita lakukan. Kalau itu prosesnya ke skip, ya mungkin karena satu dan lain hal, karena kebetulan bersamaan dengan kegiatan lain, ya itu oke. Tapi dalam kondisi normal, harapannya kita bisa langsung menuliskan refleksi tersebut agar kita tidak lupa dan kita benar-benar merefleksikan sejauh mana yang kita ingat, yang kita pahami. Oke, terima kasih Kak. Saya langsung geser ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan selama menulis dan apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi? Boleh satu atau dua orang? Kak Tony, silakan Kak Tony. Oke, terima kasih kepada Kak Danang selaku Fasil dan Kakak Ketua, Kakak Andika dan kawan-kawan. Perasaan saya selama mengikuti PKG ini, refleksi yang saya sampaikan itu membuka perasaan saya menjadi senang, kan? Karena setiap saya tuliskan di situ, rasa beban hati, penat pikiran saya itu tertuang di situ. Dan apa yang saya tuliskan itu, apa yang menjadi pengalaman kami yang saya rasakan, baik berhadapan dengan anak didik, permasalahan-permasalahan pembelajaran maupun dengan teman sejawat. Pada saat kita diskusi, pasti ada pro dan kontra. Mencari solusi dari pembelajaran kita, metodenya. Pandangan teman seperti ini, kita seperti ini, tapi dengan saya menuliskan refleksi, sedikit lega perasaan, puas, dan menjadi suatu referensi saya untuk kedepannya di pembelajaran selanjutnya. Itu Kak yang dapat saya sampaikan. Kalaupun salah, dimaafkan. Siap, nggak ada yang salah kok Kak, aman. Kak Tony, terima kasih Kak Tony. Yang terakhir Kak Glenn, silakan untuk pertanyaan ini. Silakan Kak Glenn. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait pertanyaan yang kedua ini Kak, perasaan saya selama menulis refleksi yang pertama ketika mengisi refleksi modul 1.1 itu agak bingung Kak ya, karena memang belum terbiasa dengan model yang terstruktur Kak. Biasanya saya di sekolah itu biasanya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan saja, misalnya langsung saja, misalnya perasaan siswa bagaimana, apa yang saya kurang ini, jadi nggak urutan kayak kita Pak. Kalau sedangkan kita pelajari ini kan ada urutannya Kak, misalnya refleksi topi itu ada warna ini, seperti ini ngejawabnya, jadi sudah ada contoh gitu Pak. Jadi pertama saya ngelakuin itu saya agak bingung sedikit, jadi saya coba cari referensi di YouTube, oh caranya seperti ini, nah tinggal saya pelajarin. Nah kemudian pada modul 1.2 itu saya mulai coba sendiri Kak. Ketika menulis refleksi itu saya nyoba tanpa melihat contoh-contoh di YouTube, saya coba dulu. Nah ketika saya mentok, kebetulan kemarin refleksi topi, jadi ketika oh ini cara gimana menjawabnya, baru saya referensi Kak. Tapi pertama saya jawab sesuai saya dulu. Nah yang terakhir tadi itu modul 1.3 saya rasa itu lebih enak karena pertanyaannya langsung to the point Kak, tidak menggunakan refleksi model topi atau 4F atau 4C atau segitiga refleksi. Seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Glenn, mantap. Kak Glenn dan Kak Tony, terima kasih pendapatnya. Secara prinsip adalah yang pertama,
menulis itu mungkin bukan hal yang ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mayoritas kakak-kakak bagaimana, tapi sejauh saya melihat yang lain kok menulis itu bagi orang PJOK tuh kan agak kurang ya, karena kita biasa di lapangan. Nah sekarang kita dipaksa untuk menulis refleksi. Jadi pentingnya kita menulis refleksi sebenarnya adalah ya introspeksi sih sebenarnya. Pada akhirnya kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari aktivitas yang sudah kita jalani. Kalau itu menjadi lebih ya berarti itu bagus. Kalau itu sudah menjadi kelebihan berarti kita tinggal tingkatkan. Kalau misalkan kurang ya berarti kita akan perbaiki. Nah, proses menulis ini memancing kita untuk membantu mengingat. Artinya proses tadi yang apalagi sampai Kak Glenn tadi buka YouTube untuk belajar gimana pakai refleksi topi dan lain sebagainya. Sebenarnya topi atau apapun itu sebenarnya kan hanya tools, hanya alat yang digunakan untuk kita nyamannya pakai yang mana. Kita mencoba menuliskan menggunakan struktur yang sudah dicontohkan di modul. Bahwa pada prinsipnya mungkin kakak-kakak sudah melakukan proses refleksi sebelumnya dengan mungkin pemahaman yang ada atau mungkin dengan apa. Nah, sekarang coba digunakan toolsnya, menggunakan proses-proses refleksi yang sudah diajarkan kemarin. Nah, itu memancing kita untuk terus, harapannya tidak hanya karena hari ini mengerjakan tugas dan harus dikumpulkan, enggak, tapi harapannya setiap proses refleksi itu bisa dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga saya senang nih dengan jawaban Kak Glenn juga tadi, ketika pertamanya masih bingung karena nggak pede, terus nyari di YouTube, tapi yang kedua ketiga sudah mulai merasakan senang. Kak Tony juga menyampaikan ada kepuasan ketika pemikirannya tertuang. Artinya kita habis diskusi apa dengan orang, kita catat poinnya, oh tadi Kak Glenn ngomong begini, oh ini Kak Tony ngomong begini. Nah itu dicatat mungkin sebagai refleksi juga. Oh iya ya, dari pendapat itu saya jadi belajar. Itu juga bagian dari refleksi. Jadi kita benar-benar merefleksikan apa yang terjadi. Jadi tidak hanya semua yang muncul dari kita, tapi apa juga yang kita dapat dari orang lain. Itu juga proses refleksinya. Nah di sini dituntut untuk menulis. Kenapa menulis? Ya itu sebagai bagian, kan ada yang bilang bahwa menulis itu pasti kita membaca, pasti kita memahami. Tapi kalau kita cuma nginget-nginget, kadang di bayangan kita tuh hanya ini aja, hanya sepintas saja, tapi tidak benar-benar coba nih. Nah inilah bagian dari proses yang semoga diawali dari PPKG, kakak-kakak terbiasa untuk melakukan refleksi dari setiap aktivitas, utamanya aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Terima kasih Kak, kita coba geser ke pertanyaan ketiga ya. Oke, nah hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan apa yang masih menjadi tantangan? Silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Bisa raise hand, silakan. Apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan apa yang masih menjadi tantangan? Silakan yang sudah ditulis kakak-kakak. Ada yang mau menyampaikan? Satu atau dua orang? Satu aja enggak apa-apa, silakan. Boleh. Kak siapa nih? Kak Sila, silakan Kak Sila. Baik, terima kasih. Bisa jelas suaranya Kak? Jelas. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini sebentar. Di sini saya melalui refleksi itu saya bisa lebih maksimal dalam mengevaluasi dan merencanakan kembali perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Dan menjadi tantangan saya adalah ketika saya merefleksi itu saya lebih sering merasa oh aku udah loh, tapi kenyataannya saya belum melakukan hal yang baik seperti itu. Saya terlalu percaya diri, oh aku udah bagus loh gitu, tapi sebenarnya belum, masih ada rasa terlalu percaya diri, saya udah melakukan yang terbaik, tapi sebenarnya belum maksimal. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Sila. Selanjutnya ada Kak Januari Tambah, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik? Kemampuan untuk introspeksi diri, terbuka. Oh, aku ini ada yang kurang. Jadi tantangannya Kak untuk memulai berkreasi, berinovasi Kak. Itu Kak yang bisa saya berikan. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sila dan Kak Januari. Pada prinsipnya adalah dengan adanya kita menulis itu adalah bagian-bagian yang diharapkan tuh paling lebih detail. Kalau cuma di bayangan doang, oke, saya melakukan refleksi, saya introspeksi, tapi hanya di bayangan aja, kita tidak menemukan detailnya. Dengan menulis, harapannya kita akan menemukan
poin-poin penting yang lebih detail. Barangkali dengan kita menulis ternyata nanti kita baru ingat lagi, oh ada ini nih kemarin, oh ada ini nih tadi, yang bisa menjadi evaluasi juga, menjadi refleksi juga. Nah, yang menjadi tantangan ya yang seperti tadi sudah mungkin disampaikan adalah bagaimana dengan adanya melalui refleksi itu kita nanti akan bisa lebih maksimal kembali. Itu bagian dari introspeksi diri juga untuk nantinya akan berkreasi dan berinovasi seperti yang disampaikan oleh Kak Januari. Terima kasih ya kakak-kakak, paling tidak sudah menemukan yang harus dilakukan itu seperti apa dengan proses refleksi ini. Kita geser ke pertanyaan keempat, mungkin satu orang aja saya beri kesempatan. Bagaimana? Oke, langsung ke Andrika. Silahkan Kak Andrika, mantap. Ya, terima kasih Kak. Oke, jadi yang pertanyaan saya tadi mungkin di sini saja kita bahas mengenai menulis refleksi, rubrik penilaian refleksi kan. Apakah kita harus menilai refleksi kita sendiri, kemudian bagaimana sih kita menggunakan rubrik tersebut? Mohon jawabannya di sini aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kalau jawabannya Kak Andrika tadi belum pernah menggunakan rubrik penilaian sehingga belum bisa merefleksi, masih harus belajar lagi. Oke, belum. Ada yang jawab udah belum? Dengan membantu saya menulis ketika saya menggunakan. Oke, saya mungkin ambil kata kuncinya rubrik. Jadi rubrik itu kan sebagai inilah kalau bahasa sederhananya Indikator pencapaiannya. Ya indikator rambu-rambu atau tracknya lah kalau bahasa saya. Tracknya tuh ini nih gitu. Jadi dengan adanya kita melakukan proses refleksi secara mandiri, harapannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Sama seperti kita juga bisa menggunakan self assessment kan kepada anak-anak ketika mereka mencoba menilai gerakannya sendiri atas apa yang dilakukan. Jadi harapannya ketika kita mengingat kembali, menulis refleksi yang dilakukan, terus setelah itu kita mencoba dari refleksi yang sudah kita tulis, kira-kira ada yang kurang nggak ya, jadi tujuannya adalah proses refleksinya jadi lebih baik, bahwa belum pernah menggunakan rubrik dan segala macamnya, nggak masalah, tapi silakan dicobalah untuk mencoba secara mandiri menggunakan rubrik yang ada dengan istilahnya gini. Mungkin lebih simpelnya begini. Kalau kita melakukan refleksi ditambah dengan menggunakan penilaian menggunakan secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, kita akan menemukan refleksi saya kurangnya di mana. Refleksi saya kira-kira harus bagaimana. Jadi prinsipnya adalah kita akan menemukan titik di mana rubrik itu akan membantu kita, nanti yang lebih baik tuh begitu. Misalkan ternyata kalau di rubrik itu juga bicara tentang perasaan misalkan. Ternyata perasaan itu penting ya untuk kita refleksikan juga. Jadi tidak hanya aktivitasnya yang dilakukan, tapi dari aktivitas itu kita menyimpulkan anak-anak tuh bahagia nggak ya? Sayanya bahagia nggak? Sayanya nyaman nggak ya? Kalau ternyata aktivitasnya sudah benar, ternyata perasaannya masih belum maksimal, nah mungkin kan dari situlah pendekatan yang bisa kita lakukan. Secara proses sudah dilakukan, semua tahapan sudah dilakukan, tapi ternyata kok masih kurang happy ya, masih kurang ini ya. Mungkin dalam konteks pembelajaran misalkan, saya udah ngasih pembelajaran, sudah sesuai dengan RPP, sudah sesuai dengan metode yang saya inginkan atau segala macam, aktivitas juga sudah berjalan, tapi kok ternyata masih banyak yang nggak bersemangat, masih ada yang nggak bahagia, masih ada yang nggak fun, misalkan. Itu dengan adanya rubrik di situ salah satunya mungkin menggunakan pendekatan perasaan, berarti kan kita juga penting loh memikirkan perasaan, enjoy apa enggak aktivitas kita. Kalau misalkan semua sudah dilakukan dengan benar dan baik, ternyata kok masih ada perasaan yang kurang semangat, kurang happy, berarti itu next, berarti saya harus juga menumbuhkan rasa semangat itu contoh. Artinya prinsipnya menggunakan rubrik adalah agar tulisan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Ini siapa? Kak Glenn mau menambahkan atau mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya kemarin sempat baca kayak rubrik itu, jadi saya coba nilai refleksi saya sendiri Kak ya. Tapi yang terjadi itu saya bingung Kak, maksudnya saya ngerasa di rubrik itu ada misalnya 1, 2, 3, 4 poinnya Kak. Jadi ketika saya menilai diri saya sendiri itu saya ngerasa kayak udah benar belum saya nilai ini? Apa cuman
perasaan saya saja. Misalnya saya ngerasa, oh ini udah masuk 4 sangat baik, ini sudah ada. Masih bingung Kak, maksudnya belum pasti fix misalnya, oh ini ada, benar-benar ada gitu Kak. Jadi masih rancu lah Kak untuk saya sendiri Kak. Jadi saya ngerasa belum mampu untuk menilai refleksi saya sendiri gitu Kak. Saya sudah sempat nyoba, tapi 2 kali nyoba itu kayak masih bingung gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Glenn pengalamannya. Saya coba tembakan kembali, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Apakah ada pengalaman lain terkait dengan rubrik ini yang sudah pernah mencoba tapi mungkin pengalamannya berbeda dengan Kak Glenn atau dengan Kak Andrika? Kalau Andrika memang belum pernah. Kalau Kak Glenn mencoba untuk menggunakan rubrik tapi ternyata masih bingung. Yang lain ada pengalaman? Ada yang sudah mencoba? Ada nggak? Bentar. Saya tuh mau nyari. Mana sih, belum saya buka ya. Oke. Pada prinsipnya tuh gini Kak, saya mau bukakan rubriknya sebenarnya, tapi waktu kita terbatas, ini udah lewat malah. Jadi prinsipnya adalah menggunakan rubrik itu mencoba ya seperti self assessment. Kalau saya kok condongnya bukan soal salah benernya ya. Apakah kita menilai gerakan ini atau misalkan dalam konteks pembelajarannya, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau belum atau bagaimana, itu sebenarnya bukan di situnya sih. Kalau saya lebih kepengen kalau yang saya tangkap dari proses refleksi menggunakan rubrik adalah rubrik itu menjadi rambu-rambu untuk kita menilai. Nggak apa-apa kita menilai misalkan dari kondisi A kita menilainya itu baik, ternyata mungkin yang lain mungkin menilainya itu belum, ya itu nggak masalah karena itu proses self assessment. Kalau nanti kita menggunakan peer assessment, menggunakan teman sebaya atau mungkin gurunya yang menilai atau saya nanti yang memberikan penilaian, itu juga akan menimbulkan persepsi yang lain. Itu nggak masalah sih menurut saya, karena proses introspeksi dari setiap individu kan berbeda sudut pandangnya. Sama-sama ngajarnya aktivitasnya begini, ada yang bilang ini sudah bagus, ada yang bilang ini masih kurang, itu nggak masalah sih. Jadi prinsipnya teman-teman jangan berpatok soal salah atau benernya, tapi cobalah untuk menilai dari proses refleksi yang sudah dilakukan. Jadi gitu sih Kak. Jadi biar kakak-kakak tuh mencoba untuk melakukan aktivitas tersebut. Kalau saya lebih berharapnya adalah proses refleksi itu akan dilakukan secara otomatis. Jadi kayak setiap kali saya nih kalau aktivitas contoh kalau saya tuh kebetulan kan di kepelatihan juga ya. Saya kalau habis ngelatih tapi dalam intensitas yang saya taruh atau yang saya kasih tuh kok nggak naik atau nggak ini, ada yang kurang gitu. Ini saya ngasih kok saya rencananya begini, kok aktivitasnya begini ya, atau rencananya begini sudah dilakukan tapi kok anak-anak nggak antusias ya, intensitasnya nggak naik. Kalau dalam konteks kepelatihan kan kita akan memberikan latihan itu punya intensitas tuh naik semakin ke sana dari basic, advance ke game situasi kalau dalam kepelatihan. Kalau dalam pembelajaran juga sama sih sebenarnya, dari kita mulai pemanasan, kita ngasih games gitu-gitu sampai ke inti dari pembelajaran itu kan juga harus ada intensitas yang nyambung. Nah biasanya saya suka merefleksikan pembelajaran saya atau proses saya melatih, waduh kayaknya ada yang kurang nih, harusnya begini dulu baru begini gitu. Itu proses yang sebenarnya bagian dari inti proses refleksi kita. Setiap kali kita melakukan aktivitas refleksi, kalau itu berkembang, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan memacu kita lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya intinya itu Kak. Jadi proses rubrik itu hanya prosesnya membantu saja. Gitu ya Kak, kita bungkus dulu, kita geser ke pertanyaan yang kelima. Satu orang aja. Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Satu orang, silakan. Kak Raffiandi, silakan Kak Raffiandi. Oke, terima kasih. Bisa jelas Kak suara? Ya, jelas, aman. Ya, agak putus nih Kak. Ya, jadi aman Kak, aman. Jadi keterampilan yang saya butuhkan adalah kemampuan untuk memahami apa yang terjadi tentang kekurangan dan kelebihan, atau dalam kata lainnya atau sederhananya itu objektivitas diri. Keterampilan itu yang harus saya butuhkan lagi. Kadang-kadang kita
objektivitas diri kita ini yang kalau menurut saya ini kurang. Jadi itu keterampilan itu yang harus saya tingkatkan lagi. Bagaimana saya objektif untuk menilai tentang kekurangan serta kelebihan yang saya miliki dari hasil refleksi tersebut. Begitu Kak, terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Raffiandi. Nah, di sini kita dipancing nih, bagaimana kita menulis refleksi dengan lebih tajam ke dalam diri kita. Saya agak ini dengan salah satu tadi siapa ya? Kak Turiman. Jujur. Nah, itu juga penting. Oh, Kak Iqbal juga menyampaikan jujur. Karena jujur sama diri sendiri itu juga jadi penting Kak dalam melakukan proses refleksi. Dengan adanya self assessment yang tadi menggunakan rubrik, itu kan diharapkan kita tuh sudah jujur atau belum sih. Jangan melihat dari salah benernya, kita jujur aja. Sebenarnya aktivitas kita masih di level ini, aktivitas kita sebenarnya masih kayak gini. Itu harus berani diungkapkan secara refleksi. Jadi harapannya kalau kita jujur, kita punya modal jujur dengan terhadap diri kita sendiri, sama lah kayak seperti kita merefleksikan diri kita. Coba jangan-jangan hari ini kalau saya bertanya, kakak hari ini punya kelebihan apa, punya kekurangan apa? Jangan-jangan ada yang nggak bisa jawab. Jadi kadang kita tuh ketika mencoba memahami diri sendiri, kita tuh kadang masih belum benar-benar menemukan saya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Dari kelebihan ini saya bisa apa, ini dalam konteks kehidupan yang lebih luas ya mungkin. Dalam konteks pembelajaran juga sama. Saya punya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Oh, dalam hal mungkin penggunaan media saya update, saya pakai tools yang up to date lah. Saya banyak update dari YouTube misalkan, itu kelebihan. Tapi kekurangan saya mungkin public speaking saya nggak begitu bagus-bagus amat. Ketika kita merasa, nah nanti kan ada tugas video juga ya yang kemarin sudah sempat saya spill. Jangan-jangan ketika kita merasa sudah baik, ketika kita lihat video kita sendiri, lah kok ternyata begini ya pembelajaran yang saya kasih ya. Ya itu juga proses refleksi yang penting Kak, bahwa kadang kita tidak menyadari kekurangan kita. Disitulah kita gali terus. Dengan adanya proses refleksi di sini, dengan adanya nanti dipancing kakak-kakak menganalisa video pembelajaran kakak sendiri, itu adalah proses refleksi juga untuk kita tahu. Oh, ketika saya ngajar nggak pernah di video, nggak pernah dilihat orang, saya pikir saya sudah bagus. Ternyata ketika saya melihat video saya sendiri atau ketika melihat video orang lain, ternyata saya kurangnya di sini ya. Nah, disitulah proses refleksinya. Ada tambahan-tambahan lain ketika faktor literasi, faktor belajar mandiri di YouTube, itu juga bagus. Tapi hal yang mendasar menurut saya memang kita perlu jujur terhadap diri sendiri, terhadap tulisan-tulisan refleksi atau proses refleksi yang kita lakukan. Karena dengan kita jujur, kita mengakui kekurangan, disitulah proses kita akan tumbuh dan belajar lebih baik lagi. Terima kasih Kak, izin saya ke pertanyaan terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Sok satu orang, siapa yang akan berpendapat? Ada yang mau berpendapat untuk pertanyaan terakhir ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya adalah guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya coba ini. Oh, oke. Siapa? Kak Glenn, boleh Kak Glenn. Silakan. Ya Kak Glenn. Jadi yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif itu adalah dengan selalu melakukan refleksi Kak. Ketika selesai melakukan pembelajaran atau kegiatan sesuatu itu langsung melakukan refleksi. Jadi membiasakan diri terlebih dahulu Kak. Nah, kemudian untuk siapa yang bisa membantu saya itu yang saya ada di pikiran saya yang pertama itu adalah guru senior yang tentunya memahami juga tentang refleksi Kak. Terutama seperti sekolah kami itu ada guru penggerak, ada 9 orang, mungkin bisa ke situ dulu Kak. Kemudian selanjutnya untuk tambahan bisa belajar di YouTube atau sosial media lain Kak untuk memahami lebih dalam lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Glenn. Ya, prinsipnya adalah kita bagaimana kita memastikan ya kita melakukan proses refleksi ini tidak hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi juga menjadi bagian dari keseharian kakak-kakak. Nah, caranya bagaimana yang bisa membantu? Ya, satu yang paling dekat adalah teman sejawat,
teman-teman rekan satu sekolah atau mungkin pimpinan, ada juga forum-forum komunitas belajar, ada PKG, ada KKG dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang, nah sekarang ada tambahannya, YouTube. Kita rekam pembelajaran yang kita lakukan, kita share di YouTube, di Instagram, di media sosial, terus kita mendapatkan feedback dari orang lain. Apakah itu feedback yang positif atau mungkin masukan, kritik, saran, itu nggak masalah, itu adalah proses pembelajarannya. Jadi kita biasanya kalau mendapatkan feedback itu akan jauh lebih senang. Makanya ada faktor orang lain di sini yang membantu kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan feedback, ya minimal feedbacknya adalah anak juga, peserta didik juga bisa membantu loh. Artinya mereka memberikan masukan. Ruang-ruang itu kan mungkin jarang dibuka. Apakah kita berani memberikan anak-anak untuk memberikan refleksi terhadap kita? Ayo, coba pembelajaran Bapak tadi gimana? Ya mungkin itu bisa dicoba karena itu juga bisa membantu proses feedback atau umpan balik yang diberikan oleh peserta didik juga bisa membantu kita untuk merefleksikan kita sudah sesuai atau belum sih, atau perasaan mereka juga bagaimana sih. Itu bagian sensitivitas yang kita perlu gali juga ya. Jadi proses refleksi ini sebenarnya memacu kita untuk sama-sama berusaha terus-menerus untuk bisa menyajikan pembelajaran yang lebih baik dari waktu ke waktu. Artinya kalau hari ini memang masih ada yang perlu diperbaiki, ya nggak masalah, tapi prosesnya harus lebih baik. Ya kalau dalam kehidupan kan sama ya, hari ini harus bisa lebih baik dari hari besok harus lebih baik, gitu-gitu terus. Artinya proses itu walaupun kecil perubahannya, tapi kalau konsisten dilakukan, itu akan jadi baik buat diri kita juga. Jadi terima kasih kakak-kakak, sesi kita adalah untuk membahas ini, paling tidak mengingatkan kembali proses refleksi yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih kakak-kakak yang sudah mengerjakan tugas. Mohon izin kalau tadi mungkin ada beberapa yang saya japri untuk mengingatkan, tapi prinsipnya saya pengen semuanya lulus. Jadi kita benar-benar bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Jadi terima kasih kerjasamanya, terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung juga sembari dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Semoga kita tetap bisa melanjutkan aktivitas ini. Yang berikutnya kita ketemu hari apa ya Kak ya? Saya lupa ya. Hari sebentar. Ini tanggal 11. Kita ketemu hari Kamis. Hari Kamis ada 3 JP. Yuk, tentukan waktunya mau jam berapa. Kalau di kalender saya ada 3 JP. Hari Kamis 3 JP, 2 jam lebih berarti. Mau di jam siang, sore, atau malam, silahkan. Saya menyediakan waktu. Siang aja ya. Nggak ada jadwal timnas kan yang penting. Jadwal rapat kenaikan kelas Kak. Oke, silahkan ada usul. Boleh minta agak pagi ya? Oke, saya silakan kakak-kakak berpendapat boleh. Ada yang usul jam 10 tuh. Ya boleh jam 10 ya. Ada jam segini lah. 1:30 atau jam 2 lah Kak. Nah, ada yang jam 2, 1:30, ada yang jam 10, silakan. Oke, Pak Ketua. Kawan yang lain. Oke. Pagi aja kayaknya, soalnya kasihan kawan-kawan SMP ada jadwal GSI siang, Kak Rapiandi. Kalau bisa. Iya, betul. Ada kegiatan juga pagi Pak Andrika. Di rapat kenaikan kelas. Ya, gimana? Malam bagaimana kalau malam? Sekali Oke lah, kalau pagi untuk malam ini kita kembali ke malam boleh. Izin Kak. Malam ya. Izin Kak Andrika. Kalau bisa sih pagi atau siang aja Kak. Kalau saya malam itu biasanya agak susah Kak karena istri kerjanya Jadi ada anak kecil nih, tidak efektif Kak. Oke. Kalau siang atau pagi itu kan maksudnya bisa menyesuaikan nitipin ke mertua dulu Kak gitu Kak. Oke. Siang kayaknya Pak Ketua. Semuanya udah di jam siang. Gak apa-apa, jam 10 Pak Tony, Pak Len, Bu Nursi. Ya. Jam 10 ya? Jam 10 aja Kak. Berapa? 10 boleh. 10 Kak. Jam 10 aja. Ya, karena udah selesai. Murid-murid sudah pulang jam 10. Sebenarnya kalau jam sila itu yang biasanya. Jam 10 saya siap-siap saja karena kebetulan hari Kamis ini memang ada gelar karya, tapi mohon izin ini Pak Kak
Kak Danang, kalau memang teman-teman sepakat jam 10, saya sih tidak setuju, cuman karena kegiatan ini sampai jam 12-an, kegiatan gelar karya dan pelepasan kelas 6 juga, jadi kebetulan saya di situ ditunjuk ya. Maaf teman-teman, jadi kalau memang jam 10